semua punya kesalahan, tapi kita juga harus introspeksi diri bahwa Jokowi habis kesabaran. PDIP, Puan, dan sandal jepit yang tersangkut di kaki sendiri. Jokowi habis kesabaran dengan PDIP, Puan, harus introspeksi diri. Akhirnya, kesabaran itu habis. Presiden Joko Widodo, yang selama ini lebih memilih diam dan bekerja, kini mulai bersuara. Fitnah demi fitnah, tudingan demi tudingan, yang terus digoreng oleh sejumlah elit PDIP akhirnya membuat Jokowi angkat bicara. Dan siapa yang muncul dengan sikap ala mediator bijak? Puan Maharani, sang pewaris tahta politik PDIP, dengan retorika manis tentang introspeksi dan gotong royong. Di bulan Ramadan yang suci, Puan bicara tentang berpikir positif dan harus introspeksi diri. Tapi mungkinkah berpikir positif jika setiap hari yang muncul adalah narasi permusuhan? Jika memang ingin introspeksi, PDIP harus bertanya pada dirinya sendiri, apakah mereka masih menjadi partai rakyat atau sekadar mesin politik keluarga yang sulit menerima perubahan? Namun, mari kita jujur. Apakah PDIP benar-benar ingin introspeksi? Atau ini hanya cara lain untuk menghindari tanggung jawab atas semua serangan yang mereka lontarkan? Sejak Jokowi meniti jalan politiknya sendiri, PDIP seolah kehilangan kendali. Mereka yang dulu mengklaim sebagai rumah politik Jokowi, kini menjadikannya musuh yang harus diserang dari segala arah. Jokowi disebut pengkhianat, dianggap tak tahu terima kasih, bahkan dikabarkan berusaha melobi Megawati agar tak dikeluarkan dari partai. Tapi mari berpikir logis, siapa yang lebih butuh siapa sekarang? Jokowi yang mendapat dukungan luas dari rakyat, atau PDIP yang elektabilitasnya terus merosot? Puan mungkin berbicara soal pentingnya berpikir positif dan membangun bangsa bersama. Tapi bagaimana membangun bangsa jika partainya sendiri lebih sibuk merobohkan kepemimpinan yang selama ini mereka nikmati keuntungannya? PDIP berteriak soal demokrasi, tapi ketika Jokowi tak lagi tunduk, mereka yang pertama kali menyerangnya. Mereka ingin Jokowi tetap di bawah kendali, bukan karena cinta terhadap demokrasi, melainkan demi kelangsungan dinasti politik mereka sendiri. Lalu, soal gotong royong. Narasi ini terdengar indah, tetapi siapa yang selama ini paling keras menciptakan perpecahan? PDIP dan para kadernya sibuk menuduh Jokowi bermain dua kaki, tetapi di saat bersamaan mereka yang pertama kali menendangnya keluar. Dan sekarang, di bulan Ramadan yang suci, Puan bicara tentang berpikir positif. Tapi mungkinkah berpikir positif jika setiap hari yang muncul adalah narasi permusuhan? Jika memang ingin introspeksi, PDIP harus bertanya pada dirinya sendiri, apakah mereka masih menjadi partai rakyat atau sekadar mesin politik keluarga yang sulit menerima perubahan? Sejarah sedang mencatat, dan rakyat sudah melihat. Politik bukan soal siapa yang dulu berjasa, tapi siapa yang benar-benar bekerja untuk masa depan. Jika PDIP dan Puan Maharani terus berkutat dalam permainan wacana tanpa aksi nyata, maka bukan Jokowi yang akan kehilangan pengaruh, tapi merekalah yang perlahan terkikis oleh arus zaman. PDIP, Puan, dan para penuding Jokowi, realitas yang tak bisa disangkal. PDIP dan para kadernya kini sibuk berteriak soal pengkhianatan. Puan Maharani berdiri di podium, berbicara soal etika politik, seolah-olah dirinya dan partainya adalah korban. Tapi mari kita bicara fakta, siapa sebenarnya yang mengkhianati siapa? Sejak Jokowi memenangkan Pilpres 2014, PDIP selalu mengklaim sebagai partai yang berjasa membawanya ke tampuk kekuasaan. Tapi setelah 2 periode pemerintahan, justru mereka yang paling lantang menyerang. Puan dan para kadernya tak henti-henti menuding Jokowi, menuduhnya tak loyal, seolah-olah presiden harus tunduk penuh pada partai dan bukan kepada rakyat yang memilihnya. Narasi, Jokowi menghancurkan demokrasi, terus digoreng. Padahal yang merasa kehilangan dominasi justru mereka sendiri. Ketika Jokowi memilih jalan politik yang lebih realistis, PDIP merasa ditinggalkan. Mereka tak bisa menerima kenyataan bahwa politik tak bisa hanya bergantung pada romantisme masa lalu dan klaim kejayaan sejarah. Lebih ironis lagi, di saat rakyat berharap persatuan, PDIP justru memecah belah. Mereka bicara soal gotong royong, tapi sibuk menyerang sekutu sendiri. Mereka bicara soal demokrasi, tapi tak terima ketika rakyat mendukung pilihan yang berbeda. Kini,
Puan dan para kader PDIP berusaha mencitrakan diri sebagai korban, padahal mereka sedang berjuang mati-matian untuk mempertahankan hegemoni. Pertanyaannya sederhana, jika Jokowi benar-benar salah, mengapa rakyat tetap bersama dia? Jika PDIP benar-benar berjuang untuk rakyat, mengapa suara mereka makin ditinggalkan? Sejarah sedang mencatat, dan rakyat tak akan lupa. Bukan Jokowi yang mengkhianati PDIP, tapi PDIP yang tak mampu menerima realita politik yang telah berubah. Janji tinggal janji, antara retorika dan realita. Di awal, mereka berbicara soal keadilan. Kata-kata manis bergema di layar kaca, menjanjikan perubahan dan harapan bagi rakyat. Namun, ketika kekuasaan sudah dalam genggaman, suara rakyat tak lagi terdengar. Yang ada hanya bisik-bisik para elit, menjaga kepentingan sendiri. Gotong royong katanya menjadi kunci membangun negeri. Tapi mengapa justru semakin banyak hati yang tersakiti? Introspeksi hanya sebatas jargon, tak ada yang berani bercermin dan bertanya, apakah aku sudah setia pada janji? Realita berbicara lebih keras dari retorika. Ketika kursi empuk sudah diduduki, kebijakan seringkali berbenturan dengan kepentingan rakyat. Yang ada hanyalah permainan kata-kata, seolah-olah rakyat masih menjadi prioritas. Tapi benarkah? Atau hanya strategi mempertahankan kuasa? Lebih ironis lagi, bulan suci yang seharusnya jadi ajang introspeksi malah dihiasi dengan dusta dan intrik. Mereka berslogan setia, mengenakan warna kebanggaan, tapi tindakan mereka bertolak belakang. Apakah ini yang disebut pengabdian? Atau hanya permainan politik yang semakin kasar? Dan di balik semua ini, Ibu Pertiwi menangis. Anaknya berebut kursi, bukan untuk mengabdi, tapi untuk memastikan kepentingan pribadi tetap terjaga. Persatuan yang dulu dikumandangkan kini hanya sebatas tulisan di spanduk, kosong tanpa makna. Rakyat tak bodoh. Mereka mungkin diam, tapi bukan berarti tak melihat. Ketika janji berubah jadi ilusi, maka kekecewaan menjadi energi. Pada waktunya, mereka akan memilih, apakah tetap percaya pada janji-janji lama, atau mencari pemimpin dengan nurani yang bersih? Sejarah akan mencatat, siapa yang setia dan siapa yang sekadar bicara. Ditulis oleh Hengki Tamando Sihotang. Janji manis di layar siaran, tapi kini suara rakyat tak terdengar. Hanya bisik-bisik yang kau dengar. Katamu gotong royong membangun negeri, tapi mengapa banyak hati yang tersakiti? Bicara introspeksi, tapi siapa yang berani? Lihat cermin, temukan diri sendiri. Janji tinggal janji, realita menyakitkan. Siapa yang benar, siapa yang berperan? Ketika kuasa bicara atas nama rakyat, apakah suara mereka masih kau dengar? Katanya harus positif, tapi dusta dan intrik makin agresif. Berbaju merah, berslogan setia, tapi mengapa pengkhianatan terasa nyata? Katamu gotong royong membangun negeri, tapi mengapa banyak akan tersakiti? Bicara gotong royong memati yang tersakiti. Janji tinggal janji, realita menyakitkan. Siapa yang benar, siapa yang berperan? Ketika kuasa bicara atas nama rakyat, apakah suara mereka masih kau dengar? Bulan suci katanya harus positif, tapi dusta dan intrik makin agresif. Berbaju merah, berslogan setia, tapi mengapa pengkhianatan terasa nyata? Oh Ibu Pertiwi, kau menangis lagi melihat anak-anakmu berebut kursi. Persatuan hanya jadi slogan kosong di balik senyum, kepentingan beresonansi. Jangan salahkan rakyat bila kecewa. Sejarah mencatat siapa yang setia. Waktunya datang, rakyat akan memilih antara janji atau nurani yang bersih.
soal kegilaan, janji manis di layar siaran. Tapi kini suara rakyat tak terdengar, hanya bisik-bisik yang kau dengar. Dulu kau bicara soal kegilaan, janji manis di layar siaran. Tapi kini suara rakyat tak terdengar, hanya bisik-bisiknya kau dengar. Katamu gotong royong membangun negeri, tapi mengapa banyak hati yang tersakiti? Bicara introspeksi, tapi siapa yang berani lihat cermin temukan diri sendiri? Janji tinggal janji, realita menyakitkan. Siapa yang benar, siapa yang berperan? Ketika kuasa bicara atas nama rakyat, apakah suara mereka masih kau dengar? Tuhan suci, katanya harus positif, tapi dusta dan intrik makin agresif. Berbaju merah, berslogan setia, tapi mengapa pengkhianatan terasa nyata? Katamu gotong royong membangun negeri, tapi mengapa banyak hati yang tersakiti? Bicara introspeksi, tapi siapa yang berani lihat cermin temukan diri sendiri? Janji tinggal janji, realita menyakitkan. Siapa yang benar, siapa yang berperan? Ketika kuasa bicara atas nama rakyat, apakah suara mereka masih kau dengar? Bulan suci, katanya harus positif, tapi dusta dan intrik makin agresif. Berbaju merah, berslogan setia, tapi mengapa pengkhianatan terasa nyata? Oh ibu pertiwi, kau menangis lagi melihat anak-anakmu berebut kursi. Persatuan hanya jadi slogan kosong, di balik senyum kepentingan beresonansi. Jangan salahkan rakyat bila kecewa, sejarah mencatat siapa yang setia. Waktunya datang, rakyat akan memilih antara janji atau nurani yang bersih.